Halo, selamat malam pemirsa. Belum usai kasus ruda paksa yang dilakukan oleh dokter Priguna. Kali ini muncul kasus baru. Seorang dokter kandungan ini di Garut, Jawa Barat diduga melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya saat melakukan prosedur USG. Tentunya rentetan kasus yang mencoreng dunia kesehatan Indonesia ini juga membuat banyak pihak geram, termasuk Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Karena itu, hukuman yang paling berat dan setimpal itulah yang kemudian perlu diberikan kepada para pelaku pelecehan seksual, termasuk juga hukum kebiri kimia, pemirsa. Lalu bagaimana kemudian perkembangan penanganan dua kasus ini dan seperti apa penerapan hukum kebiri kimia di Indonesia untuk para pelaku pemerkosaan atau tindak pelecehan seksual? Itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bersama saya Ken Ana. Ya, dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu kami juga akan mengupdate informasi berkaitan dengan anggota DPRD Sumatera Utara yang diduga mencekik pramugari sebuah maskapai dan kemudian ini videonya viral di media sosial ini. Pihaknya membantah bahwa ia melakukan kekerasan. Seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia malam, pemirsa, untuk Anda. Anggota DPRD Sumatera Utara yang diduga mencekik pramugari sebuah maskapai dan kemudian menjadi viral membantah telah melakukan kekerasan. Pasca viralnya video yang diduga aksi kekerasan penumpang terhadap pramugari pada penerbangan dari Gunung Sitoli menuju Kuala Namu, pihak maskapai menjelaskan peristiwa yang dialami berdasarkan laporan kru yang bertugas. Maskapai pun menegaskan sedang menempuh jalur hukum atas perlakuan penumpang terhadap pramugarinya. Dan berikut pernyataan lengkap Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communication Strategic Lion Air. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Meski telah dipecat sebagai dosen atas kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswinya, Edi Meyanto, dosen farmasi Universitas Gadjah Mada atau UGM, sampai saat ini masih menerima gaji dan insentif sesuai dengan. Pemirsa, baru saja publik dikejutkan kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Institusi Kesehatan Indonesia kembali ternoda. Kali ini menanggapi kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dokter di klinik swasta di Garut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta agar izin praktek dokter tersebut dicabut. Ya, menurut Deddy, bila perlu perguruan tinggi yang meluluskan dokter tersebut mencabut gelar dokternya. Polda Jawa Barat sampai saat ini terus mendalami keterangan dari korban dugaan kasus pemerkosaan di RSHS Bandung yang dilakukan oleh dokter residen PPDN. Pemirsa, Dinas Kesehatan Garut mengatakan dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien sudah tidak bekerja atau berdinas lagi di Garut. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap. Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan dari Polda Jabar untuk kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan. Ya pemirsa, gambar yang Anda saksikan tadi adalah kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Dan kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di mana tindakan dokter ahli kandungan di Garut, Jawa Barat yang terekam melecehkan pasien. Dan langsung saja pemirsa kita bergabung dengan rekan kami Taufik Hidayah di Polres Garut untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pelecehan. Pemirsa, kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terhadap pasien tidak hanya membuat geram publik. Lantas pantaskah pelaku pelecehan seksual berat dihukum kebiri? Kami akan hadirkan pembahasannya tentunya dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar Indonesia malam untuk Anda. Ya, tragis pemirsa, belum usai kasus ruda paksa yang dilakukan oleh dokter Priguna, muncul lagi kasus baru yang mencoreng dunia kesehatan Indonesia. Kali ini dilakukan oleh seorang oknum dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Tindakan dari para pelaku ini tentunya membuat geram publik dan begitu juga terhadap Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kemudian meminta hukuman berat diberikan kepada pelaku pemerkosaan atau kejahatan seksual termasuk hukuman kebiri kimia. Lantas bagaimana penanganan dua kasus ini pemirsa sejauh ini dan bagaimana pula penerapan hukum kebiri kimia? Apa kemudian yang perlu dilakukan agar kasus pelecehan seksual tidak merajalela? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kembali di Apa Kabar Indonesia malam, pemirsa, anggota Polda Metro Jaya berhasil menangkap seorang asisten rumah tangga yang mencuri uang dolar dan perhiasan emas senilai ratusan juta rupiah. Pelaku ditangkap di Kabupaten Blora, Jawa Tengah saat bersembunyi di kediamannya.
Serikat Buruh memprediksi akan ada tambahan 50.000 buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK gelombang kedua. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk membentuk Satgas PHK. Pembentukan Satgas sebagai antisipasi dari ancaman PHK terhadap buruh akibat dampak tarif resiprokal yang dikeluarkan Presiden Amerika Donald Trump. Pemirsa, setelah ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus suap penanganan perkara ekspor CPO senilai 60 miliar rupiah, Wahyu Gunawan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjalani pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri mengungkap peredaran narkoba seberat 192 kg jenis sabu asal dari Malaysia. Polisi masih memburu 2 rekan pelaku yang berhasil kabur. Pemirsa, seorang oknum guru honorer di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi usai melakukan aksi bejat terhadap siswinya yang masih di sekolah dasar. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan driver ojek online di kota Cirebon, Jawa Barat. Massa berusaha menyegel kantor aplikator, terlibat saling dorong hingga nyaris baku hantam. Ya, informasi dari Lampung tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Pemirsa, saya Tiara Harahap. Dan saya Nana, pemirsa beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan catatan demokrasi bersama dengan Andromeda Mercury dan juga Maria Asegaf yang mengangkat tema mengenai biadab dokter cabuli pasien. Saat lagi akan hadir menemani Anda. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit pemirsa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.